Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ekonomi Sumber Daya Alam kelas B, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura akan menjelaskan terkait penyebab terjadinya deforestasi di beberapa wilayah hutan Indonesia. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam yang diampu oleh Ibu Dr. Tati Sugiyarti SB MSI. Anggota dari kelompok 1 yaitu ada Novia Nur Basmalah, NIM 41, Siti Nur Fadila, NIM 59, Tandria Oktaviana, NIM 92, Cica Cindy Lestari, NIM 104, Afifatul Mufida, NIM 107, dan Sadrak Ulo, NIM 125. Untuk topik pembahasan yang akan kita bahas yaitu ada video kasus, identifikasi masalah, solusi, dan peran stakeholder. Sebelum menuju ke pembahasan, mari kita simak video singkat terkait penyebab terjadinya deforestasi di beberapa wilayah hutan Indonesia. Selamat menyaksikan. Pada rentang tahun 2009 sampai 2013, bisa dikatakan bahwa Indonesia kehilangan hutan seluas 1,13 juta hektar setiap tahunnya. Jadi bisa kita ilustrasikan bahwa setiap menitnya hutan Indonesia hilang sama dengan luas 3 kali lapangan sepak bola per menit. Dengan laju deforestasi yang sangat tinggi tersebut, maka di tahun 2013 hanya tersisa sekitar 83 juta hektar hutan alam yang ada di Indonesia. Penyebab langsung deforestasi biasanya berkaitan dengan aktor yang melakukan deforestasi itu sendiri, seperti konversi hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit, konversi hutan alam menjadi hutan tanaman industri, aktivitas HPH, pertambangan, dan lain sebagainya. Sementara untuk penyebab tidak langsung, biasanya berkaitan dengan hal-hal yang berbau kebijakan, baik itu di tingkat nasional, provinsi, ataupun daerah seperti RT RW, rencana kehutanan, dan lain sebagainya. Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara merupakan 3 provinsi yang memiliki karakteristik berbeda terhadap hutan alamnya, mulai dari bentang geografis, lalu aksesibilitas, dan kondisi tekanannya terhadap deforestasi di ketiga provinsi tersebut. Dari data kami yang kami hasilkan, sampai dengan tahun 2016 ada sekitar 9 juta hektar hutan alam yang masih tersisa di ketiga provinsi tersebut. Luas hutan alam tersebut berkurang sekitar 700.000 hektar dibandingkan di tahun 2013. Nah, jadi kalau kita ilustrasikan, di 3 provinsi tersebut ada sekitar 42 kali luas lapangan sepak bola yang hilang setiap jamnya. Sumatera Utara. Pada tahun 2013 terdapat 1,73 juta hektar hutan alam. Luas hutan alam tersebut berkurang sekitar 90.000 hektar atau menjadi 1,64 juta hektar pada tahun 2016 atau hanya 23% dari luas daratan di provinsi tersebut. Kalimantan Timur. Selama periode tahun 2013 sampai 2016, tutupan hutan di Kalimantan Timur berkurang sekitar 472.000 hektar dari 6,37 juta hektar di tahun 2013 menjadi 5,89 juta hektar di tahun 2016. Luas hutan alam tersebut setara dengan 47% luas daratan Provinsi Kalimantan Timur. Maluku Utara. Pada tahun 2013, daratan di pesisir dan pulau-pulau kecil Maluku Utara memiliki hutan alam seluas 1,66 juta hektar. Luas hutan alam tersebut setara dengan 48% luas daratan di Provinsi Maluku Utara. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait identifikasi masalah dari penyebab deforestasi di beberapa wilayah hutan Indonesia. Yaitu, yang pertama, adanya konversi hutan alam menjadi kebun kelapa sawit. Menurut analisis pencitraan satelit yang dilakukan oleh tim peneliti, industri kelapa sawit merupakan penyebab terjadinya deforestasi terbesar di Indonesia. Dari tahun 2011 hingga 2016 ditemukan bahwa industri kelapa sawit ini telah mengakibatkan deforestasi seluas 2,8 juta hektar atau 23% dari kerusakan hutan nasional. Deforestasi ini banyak ditemukan di Pulau Kalimantan. Yang kedua yaitu konversi hutan alam menjadi hutan tanaman industri atau HTI. Meskipun HTI dibangun untuk melindungi hutan alam, tetapi sebenarnya ikut berperan dalam perusakan hutan alam sehingga menimbulkan deforestasi. HTI ini akan menyuplai bahan mentah untuk pabrik-pabrik pulp dan kertas. Jika suplai yang disediakan masih kurang, maka HTI ini akan memperluas bentangan wilayah hutan alam menjadi hutan tanaman industri. Yang ketiga yaitu adanya aktivitas industri penebangan kayu.
Pada tahun 2010 hingga 2012, deforestasi akibat penebangan kayu paling banyak terjadi di Indonesia. Aktivitas ini menyebabkan kerusakan hutan seluas 1,26 juta hektar atau 14% dari deforestasi nasional. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan yang bagian 4, aktivitas industri skala besar. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penelitian menggunakan citra satelit, ditemukan cukup banyak deforestasi yang disebabkan oleh perkebunan skala besar yang mana jenis tumbuhannya tidak diketahui dengan spesifik. Luas total hutan alam yang hilang akibat aktivitas industri skala besar mencapai 61.600 hektar atau 7% dari deforestasi nasional. Nah, yang kelima, aktivitas industri skala kecil. Adanya lahan-lahan industri skala kecil yang banyak tersebar mendorong terjadinya deforestasi secara langsung. Luas total deforestasi akibat aktivitas ini sebesar 66.200 hektar atau 7% dari deforestasi nasional. Nah, yang kelima, aktivitas pertambangan. Berdasarkan penelitian menggunakan citra satelit menunjukkan bahwa banyak area bekas pertambangan di kawasan hutan di mana kondisi tanahnya sudah berlubang dan membentuk kubangan air. Luas kerusakan hutan akibat aktivitas pertambangan sebesar 219.000 hektar atau 2% dari deforestasi nasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai reboisasi. Reboisasi merupakan upaya penghijauan kembali kawasan hutan yang telah gundul, rusak, dan sering ditebang. Upaya reboisasi dapat dilakukan dengan beberapa langkah, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengajak organisasi pecinta alam untuk memulihkan lahan dengan menanam bibit pohon pada lahan kosong dan terdegradasi. Lalu untuk langkah yang kedua adalah penebaran benih pohon pada wilayah gundul yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur, di mana Gubernur Kofifa Indar Parawansa membuat gebrakan baru untuk memulihkan dan memperbaiki lahan yang terdegradasi. Salah satunya adalah melakukan aeroseeding atau reboisasi dengan menaburkan benih di gunung dan lahan gundul yang areanya terjal melalui helikopter. Solusi dalam mengatasi deforestasi salah satunya yaitu dengan menjadikan hutan di Indonesia sebagai hutan konservasi. Konservasi dalam perspektif Undang-Undang Konservasi Nomor 5 Tahun 1990 dijabarkan dengan berbagai bentuk pengelolaan yang mencakup kawasan suaka alam seperti cagar alam dan suaka marga satwa, cagar biosfer dan kawasan pelestarian alam seperti taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Oleh sebab itu, perlu adanya pengembangan manajemen kolaboratif yang melibatkan pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan masyarakat setempat untuk membahas pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat masing-masing. Oleh sebab itu, solusi yang ditawarkan yaitu yang pertama, mengembangkan manajemen kolaboratif antara pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan wilayah setempat. Yang kedua, melakukan sosialisasi dan pelatihan yang melibatkan semua pihak, baik pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, maupun masyarakat setempat. Dan yang ketiga yaitu membentuk badan pengelolaan dan pengawasan hutan konservasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran beberapa stakeholder. Yang pertama ada peran pemerintah. Peran pemerintah diantaranya yaitu sebagai penegak kebijakan mengenai program penanaman 1000 pohon. Banyak sekali manfaat yang bisa manusia dapatkan dari penanaman 1000 pohon. Contohnya dapat menjaga suhu tanah agar tidak terkena erosi, terutama saat hujan datang. Lalu yang kedua yaitu menghindari bencana alam terutama tanah longsor. Yang ketiga menjaga udara tetap bersih sebab semakin banyak pohon yang ditanam maka akan semakin banyak pula oksigen yang akan dihasilkan dan manfaat yang lainnya. Dengan adanya penanaman tersebut maka lahan hutan akan kembali normal dan kelestarian hutan dapat terjaga dengan baik. Peran yang selanjutnya yaitu sebagai penegak terselenggaranya penyuluhan untuk masyarakat sekitar. Dengan adanya program penyuluhan ini, masyarakat atau petani yang bertempat tinggal di sekitar hutan akan mengetahui dampak dan manfaat yang akan mereka rasakan ketika kegiatan pertanian banyak diselenggarakan, namun harus disesuaikan dengan jenis tanah pada hutan tersebut. Tujuannya yaitu supaya para warga mengetahui hal apa yang harus mereka lakukan untuk dapat meminimalisir terjadinya bencana alam yang akan terjadi di kemudian hari dan tetap menjaga hutan agar tetap rindang.
Pengetahuan petani tentunya tidaklah sama. Ada yang memiliki pengetahuan banyak, ada pula yang sedikit. Agar mereka dapat satu pemikiran dan mengetahui hal apa saja yang seharusnya mereka lakukan untuk merawat dan melestarikan hutan yang ada di daerahnya, diperlukanlah tim penyuluhan. Lalu peran yang selanjutnya yaitu membuat peraturan hukum dan peraturan daerah yang lebih ketat mengenai pemanfaatan hutan oleh masyarakat, warga, atau pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya agar tidak ada lagi masyarakat yang dapat menebang pohon secara liar, terlebih-lebih penebangan yang berskala besar. Selanjutnya yaitu peran masyarakat, diantaranya yaitu yang pertama mendukung kegiatan penanaman 1000 pohon dan menjadi pelaku utama yang merealisasikan kegiatan tersebut. Sebagai masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar hutan, tentunya mereka adalah yang paling tahu dan yang paling memahami bagaimana hutan tersebut harus dijaga, dipelihara, dan juga dilestarikan. Karena apabila terjadi bencana alam yang disebabkan karena adanya deforestasi hutan, yang akan merasakan dampak negatifnya adalah masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar hutan tersebut. Lalu yang kedua, mewujudkan setiap program baik yang diperoleh dari kegiatan penyuluhan oleh pemerintah. Hutan adalah ekosistem yang keberadaannya sangat penting untuk masyarakat di seluruh dunia karena hutan adalah paru-paru dunia yang dapat menghasilkan oksigen untuk kegiatan bernafas manusia. Membentuk kelompok di bidang pertanian untuk sama-sama menjaga hutan yang ada di Indonesia agar tetap lestari. Lalu yang selanjutnya yaitu sebagai penegak keamanan atas pemanfaatan hutan dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Adanya masyarakat yang ada di sekitar hutan tentunya akan sangat membantu dalam penjagaan hutan agar tidak ditebang secara liar. Oke, peran stakeholder yang selanjutnya yaitu ada LSM yang pertama melakukan fasilitas pendampingan dalam rangka pengembangan hutan rakyat menuju pengelolaan yang lestari dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu fasilitas pendampingan dalam memperoleh sistem verifikasi legalitas kayu atau SWLK. Yang ketiga yaitu penyebaran informasi mengenai bibit yang akan diakses oleh petani untuk penanaman. Selanjutnya peran stakeholder yaitu ada perusahaan yang pertama menjalankan regulasi yang diundangkan pemerintah dalam rangka melindungi lingkungan hutan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Yang kedua yaitu memperkuat aksi untuk mengakhiri deforestasi dan mengeliminasi emisi sektor lahan sejalan dengan Science-Based Target dan memenuhi tujuan lingkungan dan keanekaragaman hayati. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.